polisinya yang pukul. Kita tidak yang pukul. Supir apakah yang pukul? Kanjuruhan menjadi bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan dari Bundaran Patung Kuda bahwasanya masa aksi dari Lem Ekspresi berkumpul di Patung Kuda untuk menjemput masa aksi yang long march dari Serang menuju Istana. Prihatin saya hari ini mengumumkan agar Kapolres, Kapolop, Kapolda sekalian segera copot jabatannya. Ya, hari ini long march dimulai lagi dari Serang menuju Istana yang disebut Serang Istana. Maka saya meminta kepada seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama turun untuk menyikapi persoalan yang hari ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Tolong doakan kami mulai lagi long march dari Serang menuju Istana untuk memperjuangkan bagaimana Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja utamanya dibatalkan. Tunggu kami di Istana tanggal 10 Oktober 22. Kita harapkan semua elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, pelajar, ulama, pondok pesantren, santri-santri yang pro kepada gerakan daripada Aliansi Aksi Siswa Buruh ini dalam menuntut batalkan kenaikan harga BBM, cabut Undang-Undang Omnibus Law, tolak RUKP, tolak Undang-Undang Sisdiknas, turunkan harga, usut tuntas kasus Kanjuruhan untuk bersama-sama kita gabung Istana, kita datangi Istana, kita minta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memenuhi tuntutan kita. Jadi Brigade itu melanggar hukum, tidak ada dalam undang-undang itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca, siapa yang didemo fasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan di demo. Nah, persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum, padahal itu sudah ada dalam hukumnya. Kita ini dibenarkan oleh undang-undang, mereka itu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Sekarang turun, besok lusa, minggu depan, bulan depan kita akan turun, dan dengan organisasi yang lebih rapi kita akan ciptakan gerakan yang besarnya berkali-kali lipat dari yang sekarang aja. Gitu. Harus seperti itu ya? Harus, karena mereka memiliki semuanya, kekuasaan memiliki semuanya. Mereka penguasa di parlemen, penguasa di eksekutif, penguasa di yudikatif, mereka punya uang, mereka punya aparat, mereka punya media massa dan sebagainya. Yang akhirnya kalau kita tidak bersama, maka kita tidak akan pernah didengar suara kita. Ya, ini adalah sebagai bentuk keprihatinan bagi kita kaum buruh di Indonesia, khususnya Provinsi Banten, bahwa kita sudah merasakan bagaimana dampak Omnibus Law, khususnya kelas tenaga kerja yang begitu memukul kehidupan pekerja kita. Yang di depan mata adalah kenaikan BBM sudah terjadi. Bayangkan kalau Omnibus Law itu masih berlaku, sudah dipastikan kenaikan upah tahun 2023 pasti di bawah 1%. Ini sangat memukul. Maka solusinya adalah kita meminta Omnibus Law, klaster kerjaan itu dicabut, sehingga ke depan kenaikan upah tidak diatur lagi oleh PP 36 atau aturan pelaksana dari Omnibus Law itu. Oke, mantap Dedi. Ini ada Pak Sekom. Ya, jadi kalau pimpinan buruh saja semangat long march pada hari ini, maka kalian semua, seluruh anggota KSPSI, seluruh keluarga besar Aksi Aliansi Sejuta Buruh untuk bersama-sama menyemarakan aksi
masih Anda sendiri yang memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak Anda. Cabut Omnibus Law, turunkan harga BBM, tolak RUU KUHP. Demikian. Oke. Hidup buruh. Hidup buruh, mantap. Kali ini kembali lagi kita melakukan aksi long march sebagai perwujudan dari protes kita terhadap negara, bahwa negara hari ini tidak hadir terhadap rakyatnya, khususnya rakyat yang ada di level paling bawah. Mengapa demikian? Ingat, 4 kebijakan atau 3 kebijakan yang kita perjuangkan itu adalah cermin dari bawah. Hari ini negara tidak berpihak kepada rakyat. Bukan hanya sekedar seremonial, menggugurkan kewajiban untuk hadir di ibu kota. Hidup buruh! Berikan semangat kepada kawan-kawan. Hidup buruh! Sampai bertemu, kami tunggu tanggal 10 Oktober di Istana Negara. Hidup buruh! Ingat, yang keempat, bisa jadi Anda Pak Jokowi akan dilengsarkan oleh rakyat. Karena apa? Karena kami, rakyat Indonesia, telah muak dengan tipu-tipu yang Bapak lakukan selama ini. Halo semuanya, rakyat Indonesia, teman-teman yang hari ini tidak ikut, tetap semangat, sambut kami nanti di Istana pada tanggal 10 Oktober 2022. Batalkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang menyengsarakan rakyat. Kita akan mencabut yang namanya itu Omnibus Law. Ya. Dan kita juga masalah untuk BBM yang selama ini kita rasakan rakyat kecil menjerit. Ya, tuntutan kita adalah cabut Omnibus Law, turunkan harga BBM dan tolak RUKP. Tuntutan kami adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law. Yes. Yang kedua, turunkan atau batalkan kenaikan harga BBM. Yang ketiga, tolak RUU KUHP. Kami masyarakat buruh Kabupaten Tangerang tahun kemarin tidak mengalami kenaikan upah. Maka dari itu, gimana caranya Undang-Undang Omnibus Law ini dicabut? Karena sangat menyengsarakan kaum buruh. Salam juang dari Serang, Banten. Kita hari ini melakukan long march serang Istana Negara. Dalam rangka dengan tuntutan, tetap kita berjuang untuk memohon kepada pemerintah yang sekarang berkuasa supaya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja harus dibatalkan, dicabut. Karena itu sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri pekerjaan kita. Halo guys, hari ini kita kembali long march dari Serang menuju Istana, Aliansi Juta Buruh Serang Istana. Pertama, menuntut ke pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang disingkat dengan Cilaka. Yang kedua, cabut BBM, kenaikan BBM. Karena kami merasakan rakyat Indonesia khususnya kaum buruh sangat memberatkan. Kita perwakilan dari PPMI Kabupaten Majalengka bergerak untuk melakukan long march dari Serang, Banten menuju Jakarta, Istana Negara. Kita berangkat tadi malam dan alhamdulillah bisa sampai Serang subuh. Kita akan terus berjuang untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law tanpa syarat. Harga sembako, harga BBM, turunin Pak. Ya gitu ya. Yang pertama terkait masalah BBM. Yang kedua yaitu undang-undang masalah Omnibus Law yang merupakan akar permasalahan di kaum buruh. Kami menolak kenaikan BBM. Omnibus Law. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup buruh. Itu kami cabut Omnibus Law. Orang upah dan turunkan harga BBM. Kemana ini Pak? Mau ke Serang Istana. Siap. Tuntutannya apa aja Bang? Nah, tolak kenaikan BBM. Turunkan harga semua pangan. Kemudian Omnibus Law. Tolak, batalkan. Merdeka. Si Banten. Banten. Kemana kita ini Bang? Kita ke Istana untuk menuntut Presiden Joko Widodo menurunkan harga BBM. Yang kedua, cabut Undang-Undang Omnibus Law karena haram hukum
hukumnya undang-undang Omnibus Law hadir di Indonesia. Yes. Terus yang ketiga turunkan harga ya. Turunkan harga-harga, itu pasti. Iya. Karena percuma harga tidak turun, ya rakyat tetap sengsara. Gaji belum naik, Bang ya? Gaji belum naik. Waduh, pusing kita ini. Terjepit dengan undang-undang Omnibus Law. Jadi undang-undang Omnibus Law itu mensesarakan undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang sangat tidak pro rakyat, yang hanya pro oligarki. Menurut istilah kawan-kawan di pelabuhan, undang-undang Omnibus Law itu undang-undang monster. Undang-undang monster berjiwa liberalis, kapitalis, imperialis yang harus segera dimusnahkan dari bumi Indonesia. Siap. Begitu siap. Siap. Kepung istana. Siap. Kepung istana. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Hidup buruh yang melawan. Merdeka. Merdeka. Yes. Hidup yang masih hidup. Lagi nih Bapak Sekum yang tetap semangat ini. Coba silakan. Tanggal 10 Oktober 2022 harus all out. Seluruh keluarga besar Aliansi Aksi Sejuta Buruh ramaikan aksi buruh pada tanggal 10 Oktober. Bukan hanya buruh, tetapi juga para dosen, para petinggi perguruan tinggi, para rektor universitas. Karena tuntutan kita sama. Tuntutan kita sama, yaitu tolak RUU Sisdiknas. Hidup buruh. Hidup para dosen. Hidup para rektor. Hidup rakyat Indonesia. Hidup para mahasiswa. Oke, pemirsa, tunggu kami di istana. Itu dilakukan oleh seluruh simpatisan atau elemen yang masih peduli terhadap negara ini. Negara kita hari ini sedang tidak baik. Karena pemerintah hari ini mengabaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat Indonesia. Berjilid-jilid kita demo DPR RI, berjilid-jilid kita demo Istana Negara, walaupun kita hanya bermuara di patung kuda, tapi tidak sedikit pun pemerintah kita bergeming hatinya. Maka dari itu kita hanya bisa mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah matinya hati nurani para pemimpin kita. Sudah mati hati nuraninya. Telinganya sudah tidak lagi bisa mendengarkan apa yang menjadi suara mereka. Bersama Queen Aliansi 1 Juta Buruh. Yuk, tetap semangat. Saya meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo segera putuskan kasus Kajora Malang. Langkah kita menuju istana salah satunya adalah meminta pertanggungjawaban kepada Presiden agar mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Kita menuntut keadilan untuk para pekerja dari undang-undang yang baru, jika itu yang selalu merugikan para pekerja. Siap berjuang mengawal sampai tujuan. Kaum buruh Indonesia. Siap mengawal terus sampai tujuan. Tunggu oleh kami di sana. Siap. Merdeka. Merdeka. Bangkit lawan penindasan. Kita harus mengangkat harkat martabat buruh. Teman-teman, kosongkan pabrik. Kita berangkat ke istana. Merdeka. Bergerak. Mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bahwa perlawanan rakyat Indonesia masih ada. Kita akan bergerak secara cerdas. Hidup buruh dari DPW Provinsi Jawa Barat. Jangan pernah menyerah. Bahwa perjuangan ini harus kita tuntaskan. Karena undang-undang itu akan menghapus kesejahteraan masa depan buruh. Bukan hanya kita, tapi seluruh buruh yang ada di Indonesia. Aksi apa nih, Bu?
bilang supaya adil. Jangan suruh anggota pimpinan lepas tanggung jawab. Harus mempertanggungjawabkan. Satu, kenaikan harga BBM yang sangat tidak wajar, cenderung kurang ajar. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebelum kenaikan harga BBM, harga minyak goreng sudah naik duluan, harga listrik sudah naik duluan, harga gas sudah naik duluan. Sudah naik harganya, barangnya langka lagi, saudara-saudara. Ketika semua harga kebutuhan pokok naik, malah ditambah kenaikan harga BBM yang tidak kira-kira naiknya, saudara-saudara. Naiknya 30%. 77 tahun Indonesia merdeka, 7 kali ganti presiden. Presiden saat inilah yang menaikkan harga BBM paling tinggi, saudara-saudara, 30%. Itu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang kencang. Bagaimana mau didengar sama yang di sana itu? Apalagi dihalangi oleh tembok-tembok ini oleh aparat. Kurang ajar tidak? Kok kurang ajar lagi, brengsek? Jadi kebijakan kenaikan BBM itu sesungguhnya sangat kebijakan yang sangat tidak populer, dibenci rakyat, dan sangat menyakiti hati rakyat. Karena sebelum dinaikannya harga BBM, Jokowi menyatakan di sidang paripurna DPR bahwa negara kita saat ini surplus 300 triliun. Ternyata solusi dari surplus itu adalah menaikkan harga BBM. Bohong lagi. Bohong lagi enggak? Akibat daripada kebijakan yang sangat dibenci oleh rakyat, akibat kebijakan yang membohongi rakyat, akibat kebijakan yang membodohi rakyat, maka kita sepakat kepada seluruh kawan-kawan dan rakyat Indonesia, kita nyatakan saat ini Jokowi